Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Ramadhan Rojiki. NIM saya 2022 01 0023. Saya dari Ilmu Hukum Alam B2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi tentang perlindungan karya cipta digital oleh kecerdasan buatan AI dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Untuk memenuhi tugas yang diampu oleh Bapak Ari Khairuddin SMH. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang hukum perlindungan karya cipta digital oleh kecerdasan buatan AI dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Indonesia. 1. Materi ini membahas tentang bagaimana hukum hak cipta di Indonesia mengatur dan melindungi karya-karya digital yang dibuat dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan AI, baik secara otomatis maupun dengan arahan manusia. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI ini telah menghadirkan tantangan baru dalam ranah hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta. AI ini mampu menghasilkan berbagai bentuk karya digital seperti gambar, musik, artikel, desain, bahkan ada pemrograman yang dulunya hanya bisa diciptakan oleh manusia. Secara khusus, materi ini mengkaji apakah karya yang dihasilkan oleh AI dapat dilindungi oleh hukum hak cipta di Indonesia. Jika bisa, siapa yang dianggap sebagai pencipta dan lembaga hak cipta tersebut. Tidak secara otomatis, karya yang dihasilkan sebenarnya oleh AI tanpa keterlibatan manusia tidak dapat dilindungi oleh hukum hak cipta di Indonesia. Pengertian dasar apa itu karya cipta digital? Karya cipta digital adalah hasil ekspresi di manusia dalam bentuk elektronik atau digital, misalnya gambar digital, AI, musik digital, teks otomatis, chat GPT atau novel, video hasil animation. Apa itu AI dalam konteks hak hukum kekayaan intelektual? Adalah sistem komputer yang dirancang untuk melakukan pekerjaan kreatif atau kognitif menyerupai manusia. Dalam konteks HKI, AI dapat berperan sebagai 1. Alat bantu tol dalam proses penciptaan. 2. Sumber utama ciptaan autonomous creator. 3. Dasar hukum hak cipta di Indonesia. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pasal 1 Angka 2, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. 2. Pasal 40 berbunyi mengatur jenis-jenis ciptaan yang dilindungi termasuk program komputer, karya seni, musik, dan tulisan. Pasal 71 ayat 1 yang berbunyi pelindungan hak cipta berlangsung selama hidup cipta dari 70 tahun setelahnya. Makna penting UU ini berdasarkan perlindungan hak cipta pada kehadiran manusia sebagai subjek hukum. AI yang bukan subjek hukum tidak bisa menjadi pencipta atau milik hak cipta. Permasalahan hukum siapa yang diakui sebagai pencipta dalam kasus karya digital yang dihasilkan oleh AI jika 1. Tanpa campur tangan manusia, tidak ada pencipta menurut hukum. 2. Dengan arahan manusia yang mengarahkan AI dapat dianggap pencipta. B. Apakah AI bisa memiliki hak cipta? Tidak, karena AI bukan subjek hukum. Yang kedua, AI tidak memiliki kehendak, tanggung jawab, atau identitas hukum. Tantangan penegakan. Siapa yang harus digugat jika ada pelanggaran? Bagaimana membuktikan siapa yang menghasilkan karya AI? Apakah prompt atau instruksi pengguna bisa dianggap sebagai kreativitas? 5. Pendekatan komparatif internasional. Negara pendekatan hukum.
beberapa negara, yaitu satu, Amerika Serikat, hanya karya manusia yang diakui. Contoh karya Aljaria of the Dawn ditolak hak ciptanya. Dua, negara Inggris memberikan hak cipta kepada pengatur komputer dalam karya yang dihasilkan AI. Tiga, Australia sama seperti Indonesia, hanya manusia yang dapat menjadi pencipta. Berikutnya di kasus relevan. Kasus 1, gambar AI dari Midjourney Cinema Digital menggunakan prompt di Midjourney untuk menghasilkan ilustrasi dan menjualnya sebagai NFT. Jika drum dirancang dengan detail, hasil diseleksi dan diedit seniman dianggap pencipta. Jika hanya prompt acak, sulit diklaim sebagai ciptaan orisinal. Kasus seperti novel oleh ChatGPT, penulisan menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan 80% isi novel tanpa suntingan novel didaftarkan ke DJKI. Kemungkinan akan ditolak karena tidak memenuhi unsur ciptaan manusia. Solusi dan rekomendasi hukum. Pengakuan terhadap kontribusi manusia. Perlu standar hukum yang mengakui kontribusi manusia sebagai pencipta bila 1. Mengarahkan AI melalui prompt. 2. Menentukan struktur, gaya, dan isi karya. 3. Melakukan editing lanjutan. Revisi UU Hak Cipta. 1. Mendorong penambahan pasal khusus. 2. Mekanisme pendaftaran yang mengakomodasi karya kolaboratif al manusia, dan etika dan dokumentasi. Penggunaan AL sebaiknya menyimpan log penggunaan prompt proses editing. Jujur dalam klaim kepemilikannya, tidak meniru atau menyalin karya orang lain via AI. Kesimpulan, hukum hak cipta di Indonesia belum mengatur secara eksplisit soal AI, namun menekankan bahwa ciptaan harus berasal dari manusia. Yang kedua, karya digital yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa kontribusi manusia tidak dapat didaftarkan atau dilindungi. Yang ketiga, pelindungan bisa diberikan jika AI hanya berperan sebagai alat bantu dan manusia tetap punya kontribusi kreatif signifikan. 4. Dibutuhkan pembaruan hukum agar sistem HKI di Indonesia adaptif terhadap kemajuan teknologi terhadap tanpa melakukan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pencipta asli. Penutup, perkembangan AI membuka peluang kreatif luar biasa, namun juga mendorong hukuman untuk beradaptasi dengan cepat dalam konteks kekayaan intelektual. Perlindungan terhadap karya cipta digital harus berstandar pada keseimbangan antara kreativitas manusia dan teknologi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.